Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dinia Khalidah selaku dosen mata kuliah Organisasi dan Manajemen, mohon izin kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama adalah Irma Gianten Andelira, yang kedua Warda Amelia Pratiwi, yang ketiga Olivia Margareta, yang keempat Nabila Mayuhana, dan yang terakhir Muhammad Bagus Ardiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang menyusun dan menerapkan penguat layanan UKRM tentang keterlambatan waktu dalam proses penyediaan dokumen rekam medis. Untuk pembahasan yang pertama, saya serahkan kepada teman saya, Nabila. Analisis masalah berdasarkan standar pelayanan minimal rumah sakit terdapat 4 indikator sasaran mutu rekam medis, yakni waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan, waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat inap, kelengkapan informat konten, dan pengembalian dokumen rekam medis rawat inap 2 kali 24 jam. Depkes 2008. Namun saat pengambilan data pada beberapa Vaskes memiliki waktu penyediaan dokumen rekam medis dirawat jalan berkisar 24-39 menit, di mana waktu penyediaan dokumen rekam medis yang seharusnya adalah kurang dari 10 menit. Akibatnya terjadi kesenjangan terkait keterlambatan waktu dalam proses penyelidikan dokumen rekam medis, keterlambatan penyediaan berkas rekam medis, dan medis berpengaruh terhadap pelayanan medis pada pasien. Identifikasi masalah. 1. Sumber daya manusia. Dalam hal sumber daya manusia atau staf yang bekerja tingkat pendidikan petugas penyedia dokumen rekam medis sangat berpengaruh terhadap kecepatan penyediaan dokumen rekam medis. Hal ini dikarenakan petugas non lulusan D3 rekam medis cenderung kurang memahami mengenai SOP penyediaan rekam medis dibanding dengan lulusan D3 rekam medis. 2. Mesin dan material. Mesin atau alat bahan yang digunakan berperan penting dalam memberikan kemudahan dan memberikan keuntungan yang lebih sehingga terciptanya efisiensi kerja unit rekam medis. Saat menggunakan dokumen rekam medis atau kertas, alat yang paling dibutuhkan adalah ketersediaan rak untuk tempat penyimpanan DRM. Apabila rak ini belum tersedia dalam jumlah yang cukup, dapat mengakibatkan DRM tercecer dan sulit mencari ketika diperlukan. Ketiga, metode atau cara kerja dapat berupa standar operasional prosedur atau SOP yang merupakan pedoman untuk menjalankan kegiatan penyediaan dokumen rekam medis di unit rekam medis dan untuk memastikan apakah sistem manajemen informasi sudah efektif dan efisien. 4. Money atau dana operasional. Waktu yang seharusnya kurang dari 10 menit sesuai standar menjadi 24-39 menit. Keterlambatan ini menunjukkan adanya potensi pengeluaran tambahan untuk mengatasi masalah ini, seperti biaya tambahan untuk meningkatkan efisiensi atau pengeluaran tambahan akibat peningkatan biaya operasional. Untuk teman saya, Irma. Tujuan program yang pertama yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan rekam medis, yang kedua mengurangi waktu tunggu dalam penyediaan dokumen rekam medis, yang ketiga menjamin keamanan data pasien, yang keempat meningkatkan kinerja petugas unit rekam medis untuk menunjang kinerja penyediaan dokumen rekam medis, dan yang terakhir memastikan sistem validasi data yang lebih stabil untuk mengurangi keterlambatan dalam proses pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kajian hambatan dan kelemahan program. Yang pertama yaitu SOP terkait penyediaan dokumen rekam medis yang belum ada atau belum terintegrasi. Yang kedua, kurangnya evaluasi terkait ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis. Yang ketiga, kemampuan petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit rekam medis, khususnya lulusan non-D3 rekam medis. Yang keempat, kurangnya pemahaman tugas terkait kerahasiaan dan keamanan data pasien yang berakibat hilangnya kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang telah diberikan. Dan yang kelima yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam penyimpanan dokumen rekam medis. Tabulasi POA.
Untuk tahapan kegiatan yang pertama adalah verifikasi dan validasi SOP penyediaan dokumen rekam medis dengan tujuan memastikan SOP memiliki keakuratan mengenai penyediaan dokumen rekam medis dan sasarannya adalah tenaga rekam medis serta biaya sumbernya yaitu 15 juta dari anggaran internal rumah sakit, waktu dan tempatnya pukul 9 sampai 11 di ruang rapat koordinasi, serta penanggung jawabnya adalah Direktur Unit Rekam Medis. Verifikasi dan validasi SOP penyediaan dokumen rekam medis ini memiliki proses verifikasi dan validasi dalam SOP penyediaan dokumen rekam medis, memastikan bahwa dokumen yang disusun akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan klinis serta regulasi. Untuk tahapan kegiatan yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan khusus untuk tenaga rekam medis, memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga rekam medis mengenai penyediaan dokumen rekam medis dan memastikan bahwa data rekam medis diolah dengan efektif dan efisien. Untuk sasarannya sendiri adalah tenaga rekam medis, biayanya yaitu 10 juta dari anggaran pelatihan sumber daya manusia. Untuk waktu dan tempatnya pukul 8 sampai dengan 11 di aula kepelatihan. Untuk penanggung jawabnya sendiri adalah Departemen Pendidikan dan Pelatihan. Mendatangkan pelatih atau instruktur yang memiliki keahlian di bidang rekam medis untuk memberikan ilmu sesuai dengan standar rekam medis. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur dengan menerapkan sistem penyimpanan elektronik dengan tujuan mengintegrasikan sistem penyimpanan elektronik untuk efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik. Sasarannya sendiri adalah tenaga rekam medis dengan biaya 50 juta dari anggaran infrastruktur dan pemeliharaan. Untuk waktu dan tempatnya yaitu pukul 1 sampai dengan pukul setengah 3 di ruang rapat koordinasi. Dengan penanggung jawabnya adalah Departemen Teknik dan Pemeliharaan. Mengatasi kekurangan sarana dan prasarana dalam penyimpanan dokumen rekam medis sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan keamanan data. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Wardah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, masalah keterlambatan penyediaan dokumen rekam medis. Waktu penyediaan dokumen rekam medis di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes jauh melampaui standar yang ditetapkan. 24,39 menit dibandingkan dengan standar yang seharusnya kurang dari 10 menit. Keterlambatan ini berpengaruh negatif terhadap pelayanan medis kepada pasien. Faktor penyebabnya adalah yang pertama, sumber daya manusia atau MEN, kurangnya pemahaman dan keterampilan petugas non-lulusan D3 rekam medis dalam mengelola dokumen rekam medis sesuai SOP. Yang kedua, mesin dan material, keterbatasan sarana seperti rak penyimpanan yang memadai mengakibatkan dokumen rekam medis tercecer dan sulit dicari. Metode atau ketidakefektifan atau ketidakefisienan SOP serta sistem manajemen informasi yang digunakan saat ini. Dana operasional atau money. Dana operasional yang belum teralokasi dengan baik untuk meningkatkan fasilitas dan pelatihan yang diperlukan. Selanjutnya adalah tujuan program. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan rekam medis, mengurangi waktu tunggu penyediaan dokumen, menjamin keamanan data pasien, meningkatkan kinerja petugas, dan memastikan sistem validasi data yang stabil. Selanjutnya adalah hambatan dan kelemahan. Yang pertama, ketiadaan atau ketidakintegrasian SOP terkait penyediaan dokumen rekam medis. Yang kedua, kurangnya evaluasi terhadap ketepatan waktu penyediaan dokumen. Yang ketiga, kurangnya kemampuan dan pemahaman petugas non-lulusan D3 rekam medis. Yang keempat, ketidakpahaman petugas terkait kerahasiaan dan keamanan data pasien. Yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana penyimpanan dokumen rekam medis. Lalu kesimpulan akhirnya adalah untuk mengatasi masalah keterlambatan penyediaan dokumen rekam medis dan meningkatkan mutu pelayanan rekam medis, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, perbaikan sarana dan prasarana, optimalisasi metode dan SOP yang digunakan, serta alokasi dana yang tepat untuk mendukung seluruh aspek operasional. Implementasi yang tepat dari program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan dokumen rekam medis, serta memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Sekian dari saya. Digunakan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.